Di mana Kinan? Gumam Lisa menyusuri ruang rawat inap VIP. Dia bahkan mengecek kamar mandi namun Kinan tidak ada di sana. Lisa menghela nafas hampa kemudian hendak keluar untuk bertanya pada petugas apa ruang inap Kinan pindah atau memang suaminya itu sudah diperbolehkan pulang. Namun belum juga dia mencapai pintu, muncul sosok pria yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Kinan duduk di kursi roda sementara Jeff mendorongnya masuk. "Datang juga?" tanya Kinan dengan suara dan tatapan tidak bersahabat. Lisa tidak langsung menjawab, dia memindai netranya pada Jeff seolah memberitahu supaya asisten pribadi suaminya itu pergi dan meninggalkan mereka berdua. Tentu Jeff mengerti. Dia berpamitan pergi dari sana. "Saya permisi, Tuan. Jika Anda butuh bantuan, saya ada di luar." "Tidak perlu, pulang saja. Aku bisa menjaga suamiku sendiri," jawab Lisa sebelum Kinan menyahut perkataan Jeff. Jeff melihat Kinan meminta persetujuan, Kinan pun mengedip pelan. Baru setelahnya Jeff berpamitan pulang. Selepas Jeff pergi dan menutup kembali ruangan Bani, Lisa buka suara. "Dari mana?" tanyanya membantu Kinan yang beranjak dari kursi roda. Dengan senang hati Kinan menerima bantuan Lisa. Dia melingkarkan tangannya di bahu kecil wanita itu lalu berpindah ke ranjang. Tubuhnya masih lemah, namun dia memaksa untuk menunggu Lisa di lobi rumah sakit. "Jadi, kursi rodalah solusinya." "Menunggumu," jawab Kinan singkat. Dia memposisikan diri bersandar di ujung ranjang. Lisa lebih dulu memindah kursi roda di sudut ruangan lalu kembali mendekat dan memasangkan selimut untuk Kinan seraya menjawab, "Bukankah bisa menunggu di ruangan saja? Lagian untuk apa menunggu, aku pasti datang." Kinan diam sesaat, hatinya masih terbakar api cemburu dari apa yang dia saksikan barusan. Lisa mengambil alih kursi di samping ranjang lalu mendongak melihat wajah sang suami yang masih saja sama sedari tadi. "Kamu kenapa? Dari tadi wajahmu seperti itu." Seakan tidak menerima kehadiranku, protesnya dengan bibir mengerucut. Kinan masih saja diam membalas tatapan istrinya dengan ekspresi datar. Membuat Lisa sedikit kesal. "Ya sudah, kalau dengan adanya aku di sini justru membuat moodmu hancur. Lebih baik aku pulang saja menemani baby Kai." Bukannya merespon ancaman sang istri, Kinan justru membuang wajahnya ke samping. Okel, Lisa benar-benar beranjak dan kursinya. Melihat Kinan yang tidak mencegahnya sama sekali membuatnya semakin kesal. Dia meraih tas jinjing di nakas sisinya dan berbalik pergi ke arah pintu. "Apa pulangmu juga dijemput Deon?" Pertanyaan Kinan mampu menghentikan langkah Lisa lalu berbalik melihat ekspresi datar suaminya. Lisa berusaha merangkai puel. Kinan baru dari luar menunggunya, datang dengan wajah masam, lalu membahas Deon. "Ah," Lisa mendesah setelah paham kondisi yang sedang terjadi. Suaminya itu sedang cemburu. Lisa mendekat lalu memberikan senyuman tipis. "Kamu melihat Deon tadi?" Alih-alih menjawab, Kinan justru kembali memalingkan wajahnya. Membuat Lisa menjepit bibirnya, mengulum senyum. "Tadi Deon hanya mengajak bertemu. Tidak perlu menjelaskan, aku tidak peduli," sela Kinan dengan ketus. "Lalu aku harus bagaimana? Jika tidak peduli, lalu kenapa wajahmu seperti itu?" Lisa memiringkan kepalanya ingin menangkap arah pandang Kinan membuat pria itu akhirnya melirik sekilas lalu benar-benar mengarahkan wajahnya kembali pada Lisa. "Hanya kecewa, kamu lebih mementingkan bertemu Deon dibanding suamimu yang sedang tergeletak di rumah sakit. Tapi aku sadar, bahkan kamu tidak ada rasa padaku." Mendengar perkataan itu, Lisa tidak dapat lagi menyembunyikan rasa geli di hatinya. "Tidak perlu senyum-senyum," sembur Kinan dengan mode cemburunya.
Bukannya berhenti tersenyum, Lisa justru semakin melebarkan bibirnya hingga deretan gigi putih nan rapi sedikit terlihat. Membuat Kinan semakin kesal dibuatnya. Lisa beranjak, berpindah duduk di sisi ranjang kemudian memijat kaki Kinan seraya bertanya, "Mana yang sakit?" "Hati," jawab Kinan. Kini senyumnya mulai samar terulas. Namun Lisa tidak melihatnya, wanita itu menunduk menatap kaki Kinan yang tertutup selimut sedang dia pijit. "Baru segitu saja sakit. Hatiku dulu lebih sakit berkali-kali lipat. Tapi kamu bertanya keadaanku barang satu kali pun tidak," sindir Lisa melirik sekilas dan memberikan senyuman miring. Baru setelahnya dia kembali menunduk masih dengan gerakan memijat. Oke, kalau sudah membahas masa lalu Kinan pasti kalah. Dia lebih baik diam menikmati pijitan tangan Lisa yang seumur-umur baru pernah dia rasakan. Matanya terpejam dan menjatuhkan kepalanya di sandaran. Nyaman. Jika dengan sakit bisa membuatnya bersikap lembut seperti ini, mungkinkah aku berterima kasih pada penyakitku ini? Hihihi, gumam Kinan dalam hati terkekeh sendiri. Saat suasana begitu hening. Tadi Deon hanya ingin berbicara padaku sebelum dia pergi ke Italia mengurus bisnisnya dan kemungkinan akan lama kembali ke Indonesia. Ya, dia menganggap pertemuan tadi adalah perpisahan. Lisa membuka obrolan di antara mereka. Kinan membuka matanya, tapi dia tetap pada posisinya. Mungkin kamu melihat dia memelukku, Lisa menjeda ucapannya. Menghentikan pijatan, sekaligus menatap Kinan, pria itu pun melakukan hal yang sama hingga mereka akhirnya bersitatap. Tapi, percayalah. Meski hubungan kita sedang buruk, selama di Italia aku selalu menjaga diri. Jangankan memeluk, berpegangan tangan pun jika bukan saat genting aku tidak mau. Retina Kinan bergoyang menatap Lisa dengan sorot tidak percaya sekaligus kagum. Entah apa yang aku jaga, Lisa mengedikkan bahunya, sedikit menerawang. Di masa itu, aku hanya belum terbiasa menerima sentuhan pria lain. Selain dirimu. Kinan menarik nafasnya, begitu lega. Pun senyum tipisnya terukir di bibir manisnya. Dia memajukan badannya untuk menggapai tangan Lisa yang masih diam di atas kakinya. Duduklah di sisiku, ucapnya seraya menarik sedangkan satu tangan kanannya menepuk sisi ranjang yang sedikit lebih lebar dan kosong. Lisa nampak ragu melihat ke bagian yang Kinan tunjuk. Temani aku kedinginan setelah nekat keluar dari kamar ini. Kinan terdengar lembut mengatakannya dan penuh permohonan. Lisa melepas tangan Kinan lalu memutar ranjang untuk mengambil alih sisi ranjang seberang. Kemudian dia merangkak naik. Tangan Kinan sudah bersiap untuk menjadi tumpuan bahu Lisa. Sang istri pun mengerti. Dia menyandarkan diri di tangan Kinan. Seperti ini? Tanya Lisa mendongak. Merapatlah sedikit, pinta Kinan menarik tubuh Lisa merapat dengan kekuatan satu tangannya. Kini tubuh mereka sudah melekat. Lisa pun mengambil posisi hingga dia nyaman bersandar di sana. Bagaimana? Nyaman? Tanya Kinan memastikan. Lisa menunduk memainkan jemari tangan kiri Kinan yang berhias jarum infus. Kenapa wajahmu jadi murung? Tanya Kinan memiringkan kepalanya supaya bisa melihat wajah Lisa yang tertunduk. Wanita itu pun mendongak, hingga wajah mereka terlihat begitu dekat. Apa kita biasa duduk seperti ini dulu? Pertanyaan Lisa membuat Kinan melepas tangannya yang tengah dimainkan oleh istrinya. Kemudian dia bawa untuk mengusap dan sedikit menekan dagu yang sedang tegas menghadapnya. Bisakah kita tidak usah mengingat masa lalu jika yang ada dalam memorimu hanya kejadian buruk saja? Pinta Kinan tanpa melepas pandang dari wajah yang selama ini dia rindukan bisa berada sedekat ini. Aku ingin mengukir semua kisah kita dari awal. Karena masa lalu aku begitu menjijikkan jika diingat, dia menjeda, maaf.
Aroma min yang Kinan tawarkan begitu menggelitik indera penciumannya walau bercampur hawa panas yang tidak biasa. Entah rasa apa yang ada di benak Lisa membuatnya menarik tengkuk Kinan lalu menempelkan bibirnya sesaat. Hanya mengecup lalu kembali memundurkan wajahnya. Hembusan nafasmu kelewat hangat, pun tubuhmu masih demam. Bisa-bisanya tadi keluar dalam kondisi seperti ini. Jadi istirahatlah. Sudah malam, ucap Lisa membelai rahang tegas itu baru kemudian dia menarik tubuhnya dari pelukan sang suami. Kinan kehilangan pegangan. Dia pun menahan Lisa untuk tidak turun dan menjauh. Tidurlah di sini. Sudah lama aku ingin tidur sambil memelukmu. Mata itu nampak sayu saat mengatakan permintaannya. Namun rupanya Lisa menggeleng diiringi senyuman tulusnya. Waktumu tersisa 15 hari lagi. Jangan jadikan sakitmu ini jalan pintas untuk menjerat hatiku. Masa laluku begitu buruk. Tolong yakinkan aku lagi kalau semua tidak akan terulang. Kali ini Lisa terdengar lembut mengatakannya. Seperti sebuah dorongan supaya Kinan bisa memantapkan hatinya. Tidak seperti sebelumnya yang seakan perpisahan siap menunggu di depan mata. Kinan pun mengendurkan pegangannya dan mengangguk samar. Aku akan meyakinkanmu lebih keras lagi, tunggu aku. Jangan banyak bicara dan berjanji. Lakukan saja selama masih ada waktu. Lisa menjawab diakhiri dengan senyuman keyakinan. Hari ini dia banyak memberi senyum untuk Kinan, membuat pria itu melupakan rasa cemburunya. Padahal tadi saat melihat Deon memeluk Lisa, dia sudah berniat diam sampai besok pagi hingga istrinya sadar akan kesalahannya. Suster mau apa? Pekik Lisa saat baru keluar dari kamar mandi melihat seorang perawat wanita membantu membukakan kancing baju Kinan. Suara itu tentu membuat tangan sang perawat dan menjauh. Saya akan membantu Tuan Kinan membersihkan tubuhnya, Nona, ucap perawat itu dengan hati-hati. Pergilah, aku bisa melakukannya, usir Lisa secara halus. Jangan, kamu mana bisa memandikanku, cegah Kinan sengaja memancing reaksi Lisa. Benar saja, wanita itu melebarkan matanya dan berdiri mendekat. Kamu meragukanku. Maaf, sebaiknya Nona saja yang melakukan. Saya permisi, pamit perawat meninggalkan pasien dan istri pasien yang tengah berdebat. Bukan meragukanmu, jawab Kinan setelah pintu ruangan kembali ditutup. Ah, kamu pasti sengaja ingin disentuh oleh perawat itu, kan? Lisa melipat kedua tangan di dadanya dengan wajah penuh protes. Dia terlihat masih segar. Sepertinya belum menikah apalagi memiliki anak, jawab Kinan dengan wajah lugunya. Lisa tidak tahan lagi. Dia meraih bantal dan memukuli Kinan sekenanya. Matamu itu harus diruqyah. Melihat wanita ting-ting saja sudah lupa anak istri. Sadar diri kamu, istrimu baru saja melahirkan. Au, Lisa. Bukan begitu. Itu apa? Lisa terus memukuli Kinan. Dia lupa kondisi sang suami yang masih tertancap jarum infus di tangannya. Hingga desah Kinan saat jarum itu terlepas akibat dia berusaha melindungi diri dari pukulan bantal. Kinan, Lisa membuang bantal sembarangan saat menyadari punggung tangan Kinan tidak lagi menancap jarum infus, justru sekarang bagian itu nampak berdarah. Rasa cemburunya tadi berubah menjadi panik melihat darah. Lisa hendak menyentuh tapi dia takut. Bagaimana ini, Ken? Tanyanya resah dengan mata memerah. Tenang, tekan saja tombol itu. Biar dokter yang memasangnya kembali. Kinan menunjuk tombol di sisi ranjang. Dengan cepat Lisa menekan tombol emergensi, bahkan berkali-kali dia menekannya. Tidak lama, seorang dokter datang. Ada yang sakit? Tanya dokter memastikan. Namun belum juga Kinan menjawab, dia sudah menangkap masalah yang terjadi.
Bukan hanya itu, ranjang pasien yang biasa rapi kini nampak berantakan. Terlihat sekali baru terjadi sebuah pergulatan sengit. Wajah Lisa memerah malu saat melihat sang dokter meliriknya dan mengulum senyum. Bahkan Kinan ikut tersenyum-senyum ria. Dengan lihai sang dokter memasang kembali infus di tangan Kinan. Meski pria itu sedikit meringis ketika jarum mulai masuk kelewati kulit tangannya. Namun akhirnya semua terpasang dengan sempurna. Sakit? Tanya Lisa setelah ruangan kembali hanya ada mereka berdua. Kinan menggeleng dengan senyuman menawan di bibirnya. Jadi membersihkanku atau tidak? Badanku sudah sangat lengket. Aku takut kamu tidak mau memelukku karena badanku bau asam. Lia, jadi aku juga harus segera kembali ke rumah, ucap Lisa seraya memposisikan diri di depan Kinan lalu melepas kancing baju satu persatu. Terdengar helaan nafas berat dari hidung mancung itu. Aku sendiri lagi, dong, ucapnya keberatan ditinggal Lisa. Ada Baby Kai. Aku sudah sangat rindu. Kinan mengangguk patuh. Dia juga rindu si boy yang mulai bisa tertawa. Lisa menahan nafasnya saat waslap yang masuk ke dalam tangannya mulai menyusuri tubuh berotot itu. Berulang kali dia membuang nafas melalui mulut untuk mengembalikan kesadarannya. Dulu kamu senang menyentuhnya. Jadi tidak usah grogi seperti itu, ledek Kinan. Lisa hanya mendengus dan melanjutkan kegiatannya mengusap seluruh tubuh Kinan dengan kain basah. Namun lagi-lagi fantasi liar menggerayangi otaknya saat dia mengusap perut dengan otot berbentuk. Kali ini bukan seperti membersihkan, lebih tepatnya tangan Lisa seperti sedang mengusap menyusuri otot-otot itu, membuat Kinan merasakan desiran yang lain hingga memaksanya untuk terpejam menikmati belayan lembu di perutnya. Kurasa badan atasku sudah bersih, Lisa kamu harus mengeringkannya lebih dulu, ucap Kinan mengalihkan fantasinya. Lisa menarik nafasnya dalam-dalam untuk mengembalikan kesadarannya lalu meraih handuk. Dia mengeringkan badan atas suaminya dan sesekali melirik Kinan yang terus memandangnya. Jangan melihatku seperti itu, ucap Lisa canggung. Kinan hanya tersenyum lebar lalu menunduk. Selesai. Lisa memberi usapan terakhir di lengan suaminya. Kata siapa selesai? Lisa mengerutkan keningnya, diapakan lagi? Badanmu perlu dipakaikan minyak telon seperti Baby Kai. Ledeknya terkekeh ringan. Bukan, kamu belum selesai membersihkan tubuhmu, jawab Kinan terus memandang perubahan wajah Lisa yang lucu dan menggemaskan. Sungguh pun jika pantas, dia tidak ingin melewati wajah itu walau hanya 5 detik. Bagian mana yang terlewat? Aku kira tadi sudah semua, ujar Lisa meneliti ulang. Kamu baru membersihkan bagian atas, Lisa. Kamu mengabaikan tubuh bawahku. Astaga, aku tidak terfikir membersihkan tubuhmu yang, ucapan Lisa terhenti saat mengerti maksud Kinan. Bahkan netranya melihat bagian yang pria itu bicarakan. Kinan menaikkan satu alisnya. Ayo, lanjutkan.